komputer aja. Oke, di sini teman-teman kita akan belajar terkait HTML. Jadi pada dasarnya di HTML ini teman-teman bisa mencoba yang pertama adalah mempelajari tools dari text editornya. Ya, text editor ini fungsinya untuk apa? Ya, yang pertama ya text editor gunanya untuk membuat codingan itu lebih mudah. Ya, bayangkan kalian menggunakan text editor apa nih di sini ya, teks ya. Text edit ya. Text edit yang harus kalian ngoding selain kayak gini kan sebenarnya bisa gini kan, PHP ya. Tutup atau HTML itu kan. HTML apa? Doctype ya. Doctype ya. Type HTML tuh kan. Nah, terus nanti apa namanya? Hit ya, terus tutup hit ya kan. Ngetiknya manual seperti itu ya. Nah, gunanya text editor ya seperti Visual Studio Code yang open source ini itu mempermudah teman-teman agar nggak ngetik manual seperti ini satu-satu doctype gitu kan ya, dan pengelolaannya mudah. Oke, jadi teman-teman nggak usah pakai Notepad gitu dulu Notepad berkembang jadi Notepad plus ya, terus legenda memang itu terus Notepad plus gitu kan, tapi kita ada lagi teknologi itu berkembang, jadi Visual Studio Code menghasilkan untuk mempermudah teman-teman dalam ngoding ya, dalam memproses codingan ya. Teman-teman bisa connect ke Git ya, GitHub dan sebagainya. Oke, kita kan yang lokal dulu ya. Teman-teman kalau membuat sesuatu itu jangan langsung buat file. Ya, seperti ini. Open dulu foldernya. Ya, teman-teman bisa langsung buat ini ya, misalkan DPW1. Ya, kita buat mata kuliah HTML ya, mata kuliah HTML5 yang kedua ya, bagian 2. Nah, dibuat ya foldernya terus di open. Nah, itu otomatis teman-teman di sini tidak perlu membuat, kalau butuh folder, buat folder tinggal new folder di sini. Kalau misalkan perlu new file, ya new file di sini seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah kebingungan dalam mengelolanya, harus buka Explorer ya, apa buka Finder gitu kan. Di sini development, terus harus di sini ya buka DPW1 HTML ini ya. Nah, ini nggak perlu. Jadi teman-teman bisa langsung di sini ya. Oke, untuk yang pertama kita akan buat folder pertemuan pertama ya, atau materi pertemuan pertama ya. Oke, dibuat folder. Pertemuan pertama ini kita akan pertemuan ketiga, sorry ya, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ya, kita ada pertemuan ketiga di HTML. Oke, pertemuan ketiga ini ya kita buat HTML, pertemuan ketiga ya kita bisa nambah file. Kita buat namanya index.html di sini. Atau index.php kalau teman-teman bahasa pemrograman PHP itu udah otomatis HTML. Ya, tinggal enter. Teman-teman di sini ya HTML itu kita bisa langsung generate tanpa harus ngetik kayak gini ya. HTML ya, terus nah itu kan otomatisnya. Caranya gimana biar otomatisnya? Ini HTML, ini keluar nih. Ya, tinggal arahin ke bawah terus di enter. Langsung jadi codingan HTML 5 otomatis. Ya, cara mudah, teman-teman nggak perlu satu-satu itu ngetik doctype tadi yang menggunakan teks. Nah, itu gunanya visual text editor. Dan ini juga ada extension. Jadi teman-teman di sini ada extensionnya. Extension ya silahkan teman-teman ya akses extension ya. Extension itu untuk mempermudah lagi toolsnya. Ya contohnya misalkan open browser ya. Browser ya. Di sini ada teacher dari teacher ya. Teacher open in browser itu bisa diinstal. Ya, ini gunanya untuk apa? Nah, teman-teman bisa lihat nih fitur detailnya di sini ya. Detailnya di sini bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Nah, ya bisa dibaca di sini kegunaannya apa ya. Jadi di sini teman-teman bisa di detail itu bisa kelihatan nih. Nah, gunanya nih untuk open default browser ya, seperti itu secara mudah. Teman-teman jangan lupa install ini open in browser, developernya teacher ya, kreatornya ya. Terus di
index.html, kita balik lagi ke Explorer, index.html. Nah, teman-teman di sini bisa buka buat title. Title tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Title. Ada yang tahu? Ada yang tahu title? Untuk nama yang ada di tabnya, Ada di tab browser. tab browser, betul. Kita ngecek ya. Ini pertemuan ketiga ya, materinya HTML. Ya, pertemuan 3 HTML. Nah, kita klik kanan, open default browser. Nah, ini ada di mana? Ada di sini nih, teman-teman. Ada di sini. Ya, ada di pertemuan 3 di sini. Ya, di sini. Pertemuan 3 HTML. Jadi ini mempermudah loh teman-teman dalam mengelola codingan gitu. Kita buka lagi codingannya ya. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke sini ya, kita akan cek di browsernya tadi ya. Di sini kan ada Visual Studio Code, kan ada logo ini ya. Ada logo di sebelah kiri ya. Di tulisan Visual Studio Code ya. Kode Kode editing redefine ya. Kode.studio Visual Studio Code. Nah, dia ada logonya nih. Ada yang tahu nama logo di sebelah kiri di tab ini namanya apa? Ada yang tahu? Favicon, Pak. Favicon. Ya, betul. Favicon. Jadi favicon ini ya, teman-teman, kalau ini bingung di sini, untuk penanda kalau tabnya banyak banget kan biasanya cuma ikonnya doang nih, biar user hafal. Terus gimana cara nambahin favicon? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu cara nambah favicon? Apa yang perlu disiapkan? Oke. Yang paling perlu disiapkan adalah logo. Nah, terus teman-teman cari aja logo dulu ya. Misalkan logonya apa? ITTP. Ya, logo ITTP ada enggak gambar? Logo ITTP inilah ya. Nah, ini saya klik lah ya. Saya save ya. Make image-nya logo ITTP favicon. Ya, oke, kita save ya. Oke, selanjutnya teman-teman cari favicon generator. Nah, di sini ada favicon-generator.org, diklik aja. Ya. Terus teman-teman pilih generate only 16x16 favicon.ico. Di choose, terus pilih logo favicon ITTP. Create favicon, pilih yang 16x16 ya. Nah, ini langsung di-generate nih sama sistemnya. Jadi favicon. Jadi filenya itu favicon.ico nih otomatis. Nggak logo ITTP favicon. Nah, terus kita untuk nambahin ini ke sini gimana caranya? Ya, teman-teman sebagai programmer ya, jangan hanya mengandalkan sebuah materi dari buku, jangan hanya mengandalkan sebuah materi dari dosennya saja, tapi melakukan otodidak eksplorasi di search engine. Salah satunya kita tanya Mbah Google. Ya, itu sangat penting karena debug ya dan testing di situ. Nah, contohnya ya, add favicon HTML. Gimana caranya? Nah, kita buka ini ada. Contoh codingannya mana ya? Oh, ini nih. Link favicon ini. Oke, kita buka. Kita copy aja. Kita pindah ke sini. Ya, kita taruh di title. Tadi kan di title ya, nih ya, di bawah title. Nah, teman-teman tinggal bawah title, taruh di situ paste. Nah, kita save. Kita cek, berubah enggak? Oh, itu enggak berubah gitu. Ada masalah di mana? Nah, teman-teman kalau pengen ngecek masalah di sebuah codingan, ya, teman-teman harus klik kanan, inspect, ya. Ini bisa di setting-setting nih, ditaruh atas, kanan, kiri dan sebagainya ya. Bisa di setting-setting ya, di bawah lah ya. Kalau saya mudahnya di bawah. Oke. Saya mudahnya di bawah, terus ini kita close-kan. Nah, di sini ada kita klik console. Nah, file not found. Coba kita refresh. Oke, berarti file image-nya nggak ada nih. Lokasinya di mana? Image favicon.ico. Oh, nggak ada. Ya, seperti itu. Ya, kalau nggak ada, berarti kita ada kesalahan di codingan di yang ngeload favicon.ico. Oke, kita balik lagi. Oke, kita kan belum naruh gambar di folder ini gitu kan. Belum naruh favicon-nya, kita udah di-download. Ya, belum di satu folder yang sama atau dua folder. Oke. Ya, kita download tadi mana ya? favicon.ico ini ya. Ico kita taruh drag and drop aja di sini.
Nah, dah. Ini pastikan sudah satu line ya. Kalau sudah satu line ini kita namakan nih favicon. Ya, ada 3. Oke, ini ada logo HTTP udah bener ya, close. Kita balik ya. Kalau satu line otomatis ini bukan ini kalau gini kita arahkan nih href. Href itu mengarahkan referensinya ada di mana image faviconnya itu. Ya, di folder ini loh. Jadi harus tertara ini rootnya index.html itu rootnya paling atas paling top. Kalau ada folder berarti dia nanti ada image misalkan kalau kita naruh di sini ada image ya. Kita tambah folder baru image img. Nah, itu baru nanti di sini image gitu. Nah, kalau favicon di luar ya langsung aja kita hapus ini aja nih href-nya nih ya di dalam tag ya. Nah, katakan klik. Nah, ini kayak gini berarti ketemu nih favicon ada di mana. Favicon di sini udah langsung klik ini aja. Kita save ya, jangan lupa kita save ya. Pastikan kalau belum di save tuh kayak gini nih, ada putih-putihnya. Tapi kalau sudah di save ya nanti ini putih-putihnya di sini tuh hilang. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Oke. Pertemuan 3 HTML ya. Berubah favicon. Ya. Berubah favicon. Jelas ya? Ada yang ditanyakan nggak berubah favicon? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Saya lanjut. Oke. Kalau favicon sudah ya teman-teman di sini ya, kalau favicon sudah nih, ya terus kita pengen naruh gambarnya itu di img, itu gimana caranya Pak? Ini kan kalau bayangin kalau gambar itu banyak kan, numpuk-numpuk kan kodenya di sini di satu baris yang sama. Caranya buat folder kita kumpulkan. Kalau CSS ya di file CSS ya di folder CSS, img folder img, berarti sini CSS, file JS ya di file JS gitu kan di folder JS. Oke, kita JS, kita pisah. Oke, IMG di sini. Kita favicon kan kita drag and drop aja pindah ke IMG. Oke, move. Gitu kan. Oke, berarti favicon udah di IMG. Nah, kita save terus kita refresh. Loh, kok nggak kedeteksi nih? Gitu kan. Filenya. Kenapa gitu kan? Oke, kita cek lagi di codingan di bawahnya. Oh, ini file not found. Ya, di konsolnya ya. Oke, dibalik lagi. Berarti ada masalah di sininya nih. Lokasinya. Nah, berarti harus klik garis miring ya. Atau kalau garis miring dia tuh akan di root kok ke atasnya ya, di atasnya dari titik sekarang berarti langsung aja CSS atau IMG yang benar. Oh, IMG favicon. Oke, di enter aja sudah, save ya, langsung refresh. Nah, balik sudah nggak ada error nih sini ya. Saya akan nilai sebuah codingan teman-teman nantinya ya di kelompok ya. Nanti saya tanyakan ya, saya lihat konsol nih masih ada yang error enggak. Kalau masih ada yang error berarti codingannya belum didebugging dengan baik. Gampang saya ngetesnya seperti itu ya. Gitu. Ngetesnya gimana gitu ya, dan pastikan itu bisa diakses mau di manapun ya. Itu mau laptopnya siapa, mau ditaruh di mana ya pastikan bisa diakses. Itu saya akan memilih dari sana. Oke, sudah. Itu terkait favicon. Nah, selanjutnya kita akan belajar elemen-elemennya di HTML. Ya, teman-teman kalau belajar elemen, komen, ada yang tahu nggak cara buat komen di sini? Nah, ada yang tahu? Kontrol garis miring, Pak. Kontrol garis miring. Ya, atau kalau di Mac komen garis miringnya. Kita buat heading ya. Heading 1 ada yang tahu tagnya apa? Heading H1. H1, betul ya, H1. Nah, ini kan keluar nih H. Tuh, ada banyak tuh. Inilah namanya text editor yang memudahkan orang programmer. Ya, nggak perlu teman-teman itu apa namanya ngetik terlalu panjang gitu. Tinggal kita butuhnya apa? Ya udah H1 tinggal di tab gitu. Klik H1 terus klik tab. Ya, ketik tab. Nah, terus di sini ya, misalkan ini hello world. Ya, seperti itu. Nah, itu H1. Terus ya, kalau apa namanya paragraf, apa paragraf? Kalau bikin teks yang panjang, P. 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 Kita masukkan P. Oke, ini adalah cerita pertama saya mencoba coding web di
DDW1 ITTP. Nah, seperti itu. Itu P. Nah, pertanyaannya, apa yang kita hasilkan dari codingan kita? Jangan lupa di-save ya. Kita klik kanan, open default browser. Ya, itu bisa, atau kita close aja yang di sini ya. Di close aja yang open default. Yang buka yang tadi kita refresh saja. Nah, itu keluar tuh hello world. Nah, terus tiba-tiba ya, saya mau ngopi ini hello world. Nah, di sini satu lagi hello campus. Ya, hello campus digital. Misalkan seperti ini. Kita save, ya kita balik. Nah, hello campus digital. Oke, kita coba H2. H2 ya. Kita coba H2. H2. Oke, H2 kita coba ya. Ini akan lebih kecil lagi. Oke, kita coba H3. Akan makin kecil lagi. Ya, akan makin kecil lagi. Yang paling besar adalah H1. Nah, urut nih H1, H2, H3 sampai kecil-kecil, besar-besar, kecil-kecil, kecil-kecil seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya pengen komen ini. Satu baris ini. Ketiknya apa tadi? Kontrol garis miring. Nah. Oke. Kenapa kita komen? Ya gini. Terus kita balikan lagi gimana? Cara ngebalikan komentarnya ini. Caranya gimana? Ada yang tahu? Ctrl/slash lagi, Pak. Ctrl/slash lagi. Jadi kembalikan apa komentar tadi untuk tidak di uncomment lagi, di komen, uncomment, komen, uncomment. Itu tinggal kontrol garis miring, kontrol garis miring, balik-balik nih. Terus Pak, kalau misalkan ini kan satu baris Pak, kalau dua baris gimana gitu kan? Bisa, tinggal dua baris nih, ya tinggal kayak gini aja. Nih, ya kita ini ya seleksi nih, ya garis miring. Pak, kalau cuma ini aja gimana? Garis miring, ya. Kalau cuma satu baris di proses pada prosesnya itu tidak harus satu baris full, ya prosesnya di situ. Ya ini komentarnya nih, titiknya ada di mana? Oke, ini bedanya apa Pak? Kalau itu di komen sama enggak kita lihat ya. Nah ini enggak kelihatan di tampilan browser. Tapi ya namanya HTML adalah client set itu waktu kita klik elemen ya di sini bikin elemen bukan di konsol ya. Terus masuk ke body kan tadi codingannya. Nah, codingan HTML itu kelihatan. Itu namanya codingan client set. Makanya kurang aman. Makanya butuh server set codingan. Bayangin kalau ini data-data ada NIK, ada nomor HP, ada nama, ya apa nggak mudah di tracking tuh alamat kalian? Apa nggak buat yang aneh-aneh tuh, ya kan? Nah, makanya itu kan sebuah ada login, ada proses login kan. Mau Igrasias ada proses login untuk mengamankan ya, untuk mengamankan akses ya. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti apa? Nah, itu kan sistem akademik aja seperti itu ya harus. Nah, ini gimana? Kenapa HTML itu seperti ini? Ya, inilah HTML. Ya, HTML adalah sisi client set. Jadi codingan apa yang kita buat itu akan kelihatan di browser. Ya, padahal sudah kita komen, kecuali kalau kita hapus. Kalau kita hapus ya udah jelas nggak ada, gitu kan? Ya, otomatis nggak ada tuh dengannya. Ya, seperti itu. Ya, itulah HTML sisi client side. Ya, teman-teman belajar di client side. Oke, itu untuk untuk komen ya, blok elemen ya. Ini teman-teman bisa nyoba banyak elemen ya. Block code ya, teman-teman mau bikin quotes ya. Quote kayak petik apa namanya kata-kata mutiara gitu. Nah, buat collapsing. Sekarang bedanya gini teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan ya? Saya pengen ngetik kayak gini. Halo, nama saya siapa? Irfan. Saya tinggal di apa namanya Batu Raden. Nah, ya, saya pengen buat tulisannya itu agar bisa kayak gini. Ya. Ya, bisa ada enternya gitu. Apakah kayak gini langsung atau enggak? Ya. Nah, kita cek. Nah, ini kok seperti ini. Ya, kok harus satu baris? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini padahal udah saya enter nih. Kenapa itu bisa jadi satu baris? Ada yang bisa tahu nggak kenapa? Harus pakai break, Pak. Harus pakai break ya. Harus pakai break. Oke. Break apa elemennya? Apa tag ya? Ada yang tahu? BR, Pak. BR. Oke, pakai BR. Ya, itu paling mudah pakai break, turun dia. Seperti itu. Tapi ada cara paling mudah.
Kalau itu biar ngedeteksi line, ya spasi, untuk ngetrik puisi dan sebagainya, itu pakainya pre. Ya, saya copy paste nih, nggak usah DPR ya. Saya nggak usah DPR nih ya, saya copy paste aja sama dengan itu atas. Ya, ya, saya copy paste, saya samakan dengan atas. Ya, kita lihat nih, kita save, kita lihat. Oke, beda kan? Ya, pre pada dasarnya itu untuk mendeteksi apa? Untuk membuat kayak codingan. Jadi line per line kedeteksi, spasi kedeteksi, tab kedeteksi. Ya, kita mengarahkan tab. Jadi baris per baris ya, kata per kata. Ya, huruf per huruf malah justru kedeteksi dia. Jadi nanti kayak gimana? Nah, ini biasanya untuk kalau kalian ada tutorial website tutorial codingan kan biar lainnya lurus gitu kan, biar codingannya bener-bener kayak di sini kan kayak gitu. Contohnya yang codingannya kayak gini lah ya, contoh hit gitu. Nah, ini contoh hit. Bisa contoh hit, harus pakai kode, pakai code ya. Nanti teman-teman itu dicoba aja. Jadi harus pakai code. Nanti teman-teman bisa nulis codingan di dalam ditampilin di browser. Ya, kalau pre intinya untuk ini ya. Seperti itu. Ya, untuk pricing ini teman-teman bisa coba lah ya. Ada key, ada quotes, ini banyak ya. Oh ya, jadi bisa dicoba. Ada PR, WBR, support, ya strong, span, ya. Teman-teman ya, prinsipnya teman-teman paham yang utama saja. Ya, kalau di codingan itu ada PR, ada span nantinya ya, ada div, ada section, ya, utama ada DFN, ABBR, time element gitu kan. Kenapa? Ya, yang lain-lain itu banyak banget komponen HTML ya. Teman-teman bisa belajar di sini nih, W3 School. Ya, teman-teman bisa explore di W3 School. Ya, di sini ada elemen. Nah, teman-teman nih, tag-tag elemennya itu ada banyak nih, bisa dipelajari. Ini aja bisa testing juga ya, bisa langsung try langsung gitu. Kalau bisa sih di copy paste aja ke codingan teman-teman. Ya, nyoba atribut. Ya, oke, kita coba atribut. Atribut itu apa? Nah, di sini ada semuanya. Ya, teman-teman bisa langsung nyoba di W3 School untuk eksplorasi ya. Pada dasarnya kita boleh, maksudnya kuliah, oke, kita pahami konsepnya kayak gimana, kayak gini. Eksplorasi tetap ada di diri kalian masing-masing. Makanya ngoding itu adalah salah satunya yang membuat kita bisa ngoding adalah kita mencoba. Tapi kalau teman-teman nggak pernah nyoba, ya tiap hari ya input materi aja, ikutin itu teman-teman sama aja. Tapi kalau bisa, teman-teman ada 1 minggu untuk ngoding, untuk oprek codingan, biar bisa ngoding, saran saya. Ya biar nanti teman-teman waktu mau kerja juga enak. Ya, itu saran saya. Explore ini sampai selesai, yang telaten, bener-bener nyoba. Ya, seperti itu. Oke, ya. Ini HTML elemen kita coba gitu kan. Ya, ada ujiannya juga ini di sini nih. Ya, form, ya, ada quotes, ya, CSS, ID, iframe. Nah, iframe untuk apa? Nah, ini nih. Jadi ini kan website ya, kita akses website, tapi nampilin website juga. Ya, itu iframe. Nah, iframe-nya apa nampilinnya? Nah, ini nih. Iframe SRC-nya bisa modelnya ini atau URL iframe. Ya, atau URL link seperti ini. Ya, link seperti ini bisa. Target iframe. Ya, jelas ya. Ini iframe bisa dicoba langsung. SRC apa-apa nih namanya. Yo, nah, itu coba. Exercise-nya juga ada. Jadi teman-teman bisa nyobain banyak nih. Ada form ya. Nanti teman-teman juga akan belajar form. Ya, ini misalkan gini nih, ada form, ada elemen, apa silahkan dicoba dulu. Ya, cara bikin halaman login kayak gimana, gitu kan. Silahkan teman-teman coba. Nah, ini di sini semuanya ada teman-teman. Ya, dicoba satu-satu. Color. Nah, untuk pertemuan sekarang sih sebenarnya lebih ke basic HTML ya. Nanti teman-teman pertemuan besok kita akan coba ngoprek-ngoprek CSS plus HTML sehingga nanti teman-teman bisa lanjut apa namanya, kita coba untuk lanjut ke desain sebuah tampilan login misalkan seperti itu ya. Nanti teman-teman langsung coba bikin tampilan login. Gimana sih untuk mempercantik, gimana sih cara masukin image di background dan sebagainya.
ya untuk ngeset background dan sebagainya itu ada. Oke, ini ya konsepnya ini ya. Ada span, ada karakter reference, di kasusnya ini contohnya ya. Nah ini yang PR-nya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba besok di pertemuan tatap muka besok. Silahkan dipresentasikan per kelompok. Jadi buatlah HTML kode fragment seperti ini ya. Terus dengan kode fragment di sebuah browser dengan paragraf seperti itu ya. Terus yang nomor 3 dijawab, teman-teman harus jawab dengan artian teman-teman sendiri atau dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Kenapa perusahaan itu senang programmer ya, suka programmer untuk ngikutin standar coding convention itu kenapa? Terus kenapa Google Style Guide ya say about trailing white space itu kenapa? Nah, silahkan teman-teman kerjakan ya, kelompok silahkan coba ya. Tadi kan kita belajar banyak elemen ya, tinggal dicoba satu persatu. Ini elemennya banyak nih ya. Minggu depan kita akan coba untuk form, terus kita akan mendesain formnya itu menggunakan CSS ya. Jadi sekaligus juga form elemen, kita akan buat form login ya, form register dan sebagainya. Ini ada iframe, ada link, favicon, tables, table ya, terus ada list ya, list untuk apa? List item. Jadi nanti ini dipelajari di pertemuan minggu depan ya, ada list, ada tabel ya. Ini kan favicon, comment, quotes, ini heading, atribut, ini udah semuanya ya nanti ya di satu materi. Terus yang ini nanti kita lanjut ya, list, iframe dan sebagainya sampai bikin desain halaman bikinnya dan alpha itu besok depan. Oke, jadi teman-teman paham sambil belajar CSS besok, dasar-dasar CSS. Oke. Ada yang ditanyakan presentasi hari ini? Jelas? Terkait HTML? Ini tanya enggak? Jelas ya? Kalau jelas mungkin itu aja. Nanti recordingnya coba nanti akan saya share ya, saya upload. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman semuanya. Pastikan teks tadi ya sudah bisa di tugas-tugas yang kemarin bisa upload di LMS. Mungkin itu aja kita akhiri. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.